Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rijal Febriansyah. Di sini saya akan mempresentasikan modul 4, yaitu analisis korelasi dan regresi. Di sini ada objek penelitian. Pada modul 4 ini adalah hubungan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dan output produksi di PT XYZ. Penelitian ini pada line produksi PCB di pabrik tersebut. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam line produksi tersebut berhubungan dengan jumlah barang yang berhasilkan diproduksi. Objek penelitian ini terdiri dari dua variabel utama. Yang pertama itu adalah variabel independen atau X, di mana jumlah tenaga kerja, dan yang kedua itu ada variabel dependen Y, di mana output produksi. Selanjutnya ada analisis dan pengolahan data di normalitas. Langkah pertama, buka software SPSS, klik variable view. Selanjutnya pada bagian name, jumlah tenaga kerja dan output produksi. Pada desimal, ubah semua menjadi angka 0 untuk jumlah tenaga kerja dan output produksi menjadi 2. Pada measure, ganti jadi scale. Selanjutnya langkah kedua, klik data view dan masukkan data output produksi dan jumlah tenaga kerja ke kolom yang sudah disiapkan. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji normalitas terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik Analyze, Descriptive Statistic, terus Explore. Jumlah tenaga kerja dan output produksi ke kotak Dependent List, klik Plots, dan centang kotak Normality Plots. With Test, klik Continue, lalu OK. Di sini ada hasil test of normality. Jadi karena data yang digunakan berjumlah kurang dari 30 data, sehingga menggunakan pengujian Shapiro-Wilk. Berdasarkan hasil output di atas diperoleh nilai Shapiro-Wilk lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji korelasi. Langkah pertama, uji korelasi dari menu Analyze, klik Correlate, lalu Bavariate. Selanjutnya muncul kotak dialog Bavariate Correlation. Masukkan variabel jumlah tenaga kerja dan produksi ke kolom variables. Klik OK. Setelah diklik OK, maka akan muncul output uji korelasi. Nah, data yang digunakan adalah sebanyak 20, yaitu kurang dari 30. Maka uji normalitas yang dilakukan adalah Shapiro-Wilk. Karena nilai sigmanya 0,570 dan 0,492 lebih besar dari sigma 5%, sama dengan 0,05. Maka H0 diterima dan dapat dilanjutkan ke uji selanjutnya. Dan person correlation X 0,979 dan person correlation Y 0,979. Korelasi tersebut adalah korelasi sempurna di mana X dan Y plus. Nah, selanjutnya ada uji regresi. Langkah pertama dari menu Analyze, klik Regression Linear. Setelah muncul kotak dialog Linear Regression, masukkan variabel jumlah tenaga kerja ke independent S. Dan masukkan variabel output produksi ke kotak independent, lalu klik OK. Nah, setelah diklik OK, maka akan muncul output uji regresinya. Pertama itu ada output pertama variables entered atau removed. Nah, gambar di atas ini menunjukkan variabel yang dimasukkan atau dibuang dengan metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel nilai jumlah tenaga kerja sebagai prediktor, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Setelah diklik OK, maka akan muncul output uji regresinya. Nah, output kedua, model summary. Dari output di atas, diketahui nilai R square lebih besar 0,958
Nilai ini memiliki arti bahwa pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap output produksi adalah sebesar 95,8%. Artinya korelasi. Setelah diklik OK, maka akan muncul output uji regresinya. Yang ketiga itu output ketiga ANOVA. Pada hasil data ANOVA terdapat DF yaitu 1 untuk N1 dan 18 untuk N2, sehingga didapat nilai F tabel yaitu sebagai berikut. Karena nilai F 407,1 lebih dari F tabel 0,000 dan prediksi nilai sigma lebih dari alfa, maka HA diterima. Maka persamaan garis regresi tidak dapat digunakan untuk prediksi. Nah, setelah diklik OK, maka akan muncul output uji regresinya. Nah, yang keempat itu ada output keempat, koefisien. Rumus persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X. Sementara untuk mengetahui nilai koefisien regresi tersebut, kita berpedoman pada output yang berada pada tabel koefisien berikut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.